Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin serta seluruh pendengar dan pemirsa kajian Tauhid Senin malam Selasa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa lanjut membahas tentang beberapa pokok yang terkait dengan yang harus kita fahami di dalam dinul Islam. Dan bab yang sedang kita kaji adalah tentang bahayanya penghormatan yang berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini bukan berarti tidak menghormat kepada orang-orang soleh, tetapi ketika berlebihan di dalam menghormati orang-orang soleh sehingga dianggap kedudukannya seperti Tuhan yang memiliki hak-hak ilahiyah, maka ini menjadikan seseorang terjerumus dalam kemusyrikan. Yang sedang kita bahas adalah nas yang kedua, yaitu tentang Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa mereka, nama-nama ini adalah nama orang-orang saleh yang ada pada zaman kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka mempunyai pengikut ketika meninggal dunia, lalu orang-orang generasi pertama dari murid-murid mereka membuat orang-orang ini menjadi patung-patung untuk mengenang kesolehan mereka, sehingga akan mendorong semangat mereka untuk beribadah kepada Allah. Tapi lama-kelamaan orang-orang di kemudian hari menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan. Kita akan lanjut membahas apa yang disampaikan oleh penyusun kitab Fathul Majid rahimahullah
Beliau mengatakan waqala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Mihran an Sufyan an Musa an Muhammad ibn Qais telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid. Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid. Ibnu Humaid mengatakan telah menceritakan kepada kami Mihran dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad ibnu Qais. Anna Yaghus wa Ya'uq wa Nasra kanu qauman salihin min bani Adam. Yaghus, Ya'uq dan Nasr adalah orang-orang soleh dari keturunannya Nabi Adam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Mereka memiliki pengikut-pengikut yang mengikuti jejak orang-orang soleh ini. Wad, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Falamma matu, ketika orang-orang ini meninggal dunia, qala ashabuhum, murid-murid mereka mengatakan, lau sawwarnahum kana aswaqa lana ilal ibadah. Andai kata kita bentuk mereka dalam gambaran sebagai patung, maka ini akan lebih menjadikan kita tambah rindu untuk beribadah kepada Allah. Fasawwaruhum, akhirnya mereka membuat patung-patung atas nama mereka. Falamma matu wa jaa akharun dabba ilaihim iblis. Ketika generasi pertama orang-orang yang membuat patung itu meninggal dunia, datang kemudian generasi berikutnya dan berikutnya. Maka iblis mulai membisikkan kepada mereka, merangkak untuk membisikkan bisikan-bisikan kepada generasi yang kemudian. Faqala, maka iblis dengan bisikannya mengatakan, innama kanu ya'budunahum, sesungguhnya dulu generasi yang membangun patung ini menyembah kepada patung-patung ini. Wa bihim yusqaunal maqar, dengan mereka diminta hujan. Jadi dengan menggunakan patung yang atas nama orang-orang soleh itu dimintakan hujan. Fa'abaduhum, akhirnya mereka menyembah patung-patung dari orang-orang soleh tersebut. Terlepas bagaimana sanadnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabari, tapi kurang lebih seperti itu yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qauluhu aninsibu huwa bikasr sad al-muhmalah, an insibu dengan di kasrah sadnya, ansibu, an insibu artinya pasanglah. Qauluhu ansaba jama' nusub, ansab jamak dari kata nusub, wal murad bihi huna, yang dimaksudkan di sini adalah al asnam al musawwaratu ala suwari ulaika salihin, patung-patung yang dibentuk patung-patung yang dibuat, yang dibentuk mengikuti bentuk orang-orang soleh tersebut. Jadi dibuat patungnya membentuk orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Allati nasabuha fi majalisihim, yang mereka pasang di
tempat-tempat mereka biasa berkumpul-kumpul. Wasammauha bi asma'ihim, lalu patung-patung ini dinamai dengan nama-nama orang soleh yang telah meninggal dunia. Wa fi siyaqi hadits Ibnu Abbas, di dalam siyak alur hadis Ibnu Abbas, di dalamnya terdapat ma yadullu ala annal asnama tusamma autana. Terdapat sesuatu yang memberikan dalil bahwa asnam disebut sebagai authan, bahwa patung-patung itu disebut sebagai berhala-berhala. Jadi asnam, patung-patung, disebut sebagai authan, berhala-berhala. Fasmul wathan yatanawal kulla ma'budin min dunillah. Maka sebutan wathan, wathan kata tunggal dari authan, jamaknya authan, kata tunggalnya wathan. Wathan itu, atau kita terjemahkan dengan berhala, yatanawal kulla ma'bud, meliputi segala yang disembah selain dari Allah. Jadi yang disebut sebagai berhala itu mencakup semua yang disembah selain dari Allah. Sawa'un kana dzalikal ma'budu qabran aw mashhada aw suratan aw ghaira dzalika. Baik yang disembah selain Allah itu bentuknya kuburan ataupun masyhad, petilasan, atau patung atau yang sejenisnya. Intinya semua yang disembah selain Allah itu namanya berhala, baik berbentuk patung, berbentuk kuburan, berbentuk petilasan, berbentuk kayu, atau berbentuk apa saja yang disembah selain Allah namanya berhala. Kalau sonam itu patung, kalau disembah menjadi berhala. Sehingga kata authan atau wathan lebih umum daripada kata sonam, karena sonam itu salah satu jenis wathan. Wathan bentuknya banyak. Kalau sonam itu berhala tapi bentuknya patung. Qauluhu hatta idza halaka ulaika, ay alladzina sawwaru tilkal asnam. Sehingga ketika mereka telah meninggal dunia, maksudnya mereka adalah orang-orang yang membuat patung-patung itu. Murid-murid generasi pertama yang membuat patung-patungnya orang-orang soleh. Ketika orang-orang ini meninggal dunia, para pembuat patung itu sudah meninggal dunia, dan seterusnya. Qauluhu wa nusiyal ilmu, kemudian ilmu telah dilupakan. Wa fi riwayat wa riwayatul Bukhari wa tanassakha al ilmu, terhapus ilmu. Walil Kusmihani wa nusikhal ilmu, artinya sama, ketika ilmu itu sudah lenyap, sudah hilang, terhapus, enggak ada jejak-jejak ilmu, lenyap ilmu. Aidarasat atharuhu bidhahabil ulama, artinya ketika bekas-bekas ilmu, jejak-jejak ilmu itu sudah lenyap. Kenapa? Karena para ulamanya telah meninggal dunia. Wa ammal jahlu, kebodohan merajalela. Hatta saru, sampai jadilah mereka la yumayyizun, tidak bisa membedakan bainat tauhid wasyirk, tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Jadi ketika para pembuat patung itu meninggal dunia, lama-lama ilmu hilang.
ilmu tentang agama, ilmu tauhid sudah hilang, lenyap. Yang terjadi adalah kebodohan merata di semua kalangan masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Nah, ini bahaya ketika sudah demikian. Kalau misalnya kita yang faham tidak mau menyebarkan ilmu dan membiarkan masyarakat tetap dalam ketidakmengertian batas antara tauhid dan syirik, maka saat itu ilmu akan menjadi lenyap. Maka orang-orang yang berilmu harus menyebarkan ilmunya. Sebab kalau tidak nanti keburu meninggal dunia, orang-orang yang berilmu meninggal dunia, sudah tidak ada lagi yang bisa menyebarkan ilmu. Saat itu terjadi kebodohan merata di mana-mana, dan saat itu terjadi kemusyrikan karena orang tidak bisa membedakan antara mana ibadah yang sahihah, mana yang tauhid dengan mana yang sudah tercampur dengan kemusyrikan. Fawaqa'u fi syirki, akhirnya mereka terjerumus dalam kemusyrikan. Kaumnya Nabi Nuh terjerumus dalam kemusyrikan. Dhannan minhum annahu yanfa'uhum 'indallah, dengan persangkaan dari mereka bahwa patung-patung itu atau penyembahan kepada patung-patung itu akan memberikan manfaat kepada mereka di sisi Allah, atas nama menyintai para ulama, atas nama menghormati para ulama, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Duduk berlama-lama di kuburannya, beriktikaf seperti iktikaf di masjid, awalnya minta-minta kepada Allah di tempat kuburan mereka, yang itu adalah wasilah min wasail syirk, jalan menuju kemusyrikan. Lama-lama mintanya tidak kepada Allah tapi kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, yang dikubur di kuburan tersebut. Minta berkah, minta sukses, minta apa saja yang diinginkan oleh orang-orang yang berbondong-bondong, duduk-duduk untuk melakukan peribadatan di atas kuburan. Qauluhu ubidat, perkataan yang tersebut di dalam hadis, ubidat, patung-patung itu akhirnya disembah. Ketika ilmu sudah hilang, patung-patung atas nama orang-orang soleh itu akhirnya disembah. Lamma qala lahum iblis, ketika iblis berkata kepada mereka, berkatanya tidak langsung dengan suaranya iblis, tapi dengan bisikan-bisikan, dengan gagasan-gagasan, dengan ide-ide, dengan pemikiran-pemikiran, seakan-akan itu adalah kecerdasan. Inna man kana qablakum kanu ya'budunahum, sesungguhnya orang-orang dahulu sebelum kalian itu menyembah patung-patung ini. Wa bihim yusqaunal matar, dengan patung-patung ini dimintakan hujan. Fahuwa alladzi zayyana lahum ibadatal asnam, maka iblis itulah, setan itulah yang memberikan bisikan-bisikan, memberikan hiasan-hiasan, membujuk mereka untuk beribadah kepada patung. Jadi iblis itulah yang menghias-hiasi dengan bujukan-bujukannya, dengan rayuan-rayuannya kepada mereka untuk akhirnya menyembah patung-patung tersebut. Loh, ini loh, kalau minta hujan lewat patung-patung ini akan mujarab, akan manjur. Lah itu kan iming-iming.
yang dibisikkan oleh setan melalui lidah-lidah orang manusia, melalui gagasan-gagasan manusia. Udah terbukti ini, buktinya sangat banyak. Tanahnya, debunya, sudah terbukti ini. Sudah sangat banyak buktinya. Siapa yang menyimpan debu ini, maka akan bisa mendatangkan uang dengan cepat misalnya. Terus mendapatkan jodoh dengan cepat dan lain-lain sebagainya. Itu adalah rayuan dan bisikan iblis laknatullah alaih melalui gagasan-gagasan manusia. Wa amarahum biha, dan iblis itu memerintahkan mereka untuk melakukan peribadatan ini. Fasara, maka jadilah iblis itulah yang sesungguhnya yang disembah oleh mereka. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah, maka pada hakikatnya iblis itulah sesungguhnya yang diibadai oleh mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 60-62. Ini mestinya ayat-ayat yang sering dibaca oleh umat Islam ini direnungkan. Surat Yasin ayat 60 sampai 62. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu, wahai anak Adam, agar janganlah kalian beribadah kepada setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wa an ya'buduni, dan hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Ibadah kepada Allah itu adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Afalam takunu taqilun, apakah belum juga kalian faham? Yang menjadi syahid dalam ayat ini adalah alla ta'budu as-syaitan, jangan kamu beribadah kepada setan. Larangan ini kaitannya adalah dengan usaha-usaha setan untuk menjadikan manusia beribadah kepada patung-patung atau kuburannya orang-orang soleh. Ketika manusia kemudian menyembah patung, hakikatnya dia menuruti perintah setan, dan hakikatnya dia menyembah kepada setan. Di sini diingatkan oleh Allah, Allah ta'budus syaitan, jangan kamu beribadah kepada setan. Kalau sampai menyembah kuburan, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah patung dan berhala-berhala, hakikatnya itu adalah penyembahan kepada setan. Karena itu adalah yang diinginkan oleh setan. Allah mengingatkan, melarang hamba-hambanya, Allah ta'budus syaitan, jangan beribadah kepada setan. Wa hadza yufidul hadr minal ghuluwi wa wasailis syirki wa in kana al-qasdu biha hasanan. Dan ini memberikan pengertian supaya orang hati-hati dari sikap ghulu, keterlaluan di dalam memuji-muji, di dalam menghormati orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, di dalam memberikan penghormatan kepada orang-orang terdahulu yang telah meninggal dunia. Dan di dalam ayat ini terdapat peringatan terhadap wasilah atau sarana-sarana yang bisa menjerumuskan seseorang masuk ke dalam kemusyrikan. Jadi ayat ini atau firman Allah Ta'ala ini memberikan pengertian
untuk hati-hati jangan sampai hulu terhadap orang-orang soleh, dan hati-hati terhadap wasilah-wasilah kemusyrikan. Meskipun maksudnya adalah baik. Ini catatan penting, meskipun maksudnya adalah baik. Seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh ketika pemimpin-pemimpin agama mereka yang disebut Wad, Suwa', Yaghuz, Ya'uq, dan Nasr, guru-guru agama mereka meninggal dunia, lalu murid-murid pertamanya mempunyai gagasan, ini supaya kita selalu ingat beribadah kepada Allah, supaya mendorong semangat kita untuk taat kepada Allah, mengikuti jejak guru-guru kita, kita bikin patung. Kan maksudnya baik, untuk mengingat, mengenang kebaikan guru-gurunya, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, para ulamanya. Maksudnya baik, tapi itu adalah sesuatu yang berbahaya. Karena apa? Karena akan menjerumuskan orang-orang di kemudian hari untuk menyembah kepada setan. Fa inna syaitan adkhala ulaika fi syirki min babil ghuluwi fi salihin. Sesungguhnya setan memasukkan mereka ke dalam kemusyrikan melalui pintu hulu terhadap orang-orang soleh. Hulu bisa dipahami ya. Hulu itu bersikap berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang yang soleh di luar kedudukan yang semestinya sebagai orang soleh, sampai diangkat menjadi seperti punya hak-hak ilahiyah. Dan ini hulu yang seperti itu. Jadi melalui sikap hulu, melalui pintu hulu terhadap orang-orang soleh, wal ifrat fi mahabbatihim, dan berlebih-lebihan di dalam menyintai orang-orang soleh. Seharusnya cinta itu kan harus sejalan dengan kecintaan Allah, harus karena Allah, harus di jalan Allah, bukan cinta yang mengembara liar, akhirnya hulu di dalam menyintai orang-orang yang telah meninggal dunia. Kama qad waqa'a mithlu dzalika fi hadhil ummah, sebagaimana telah terjadi di tengah umat ini hal yang seperti itu. Bukan pada zaman kaumnya Nabi Nuh saja, tapi di tengah umat yang sekarang ini atau di tengah umat Islam ini terjadi hal yang seperti itu, dan ini berbahaya. Ini untuk mengingatkan kita sekalian, mengingatkan seluruh kaum muslimin jangan sampai terjerumus seperti halnya kaumnya Nabi Nuh terjerumus dalam kemusyrikan karena hulu di dalam menyintai guru-gurunya, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Azhara lahum al-bid'a wal ghuluwa fi qalibi ta'zimis salihin wa mahabbatihim. Setan menampakkan kepada mereka perkara-perkara yang sesungguhnya itu bid'ah, perkara-perkara yang itu sesungguhnya berlebih-lebihan, tapi dibalik pengagungan kepada orang-orang soleh, dibalik kecintaan kepada orang-orang soleh. Judulnya mengagungkan orang soleh, judulnya menyintai orang-orang soleh, tapi sesungguhnya itu adalah bid'ah, dan itu adalah sikap hulu. Dipolesi, dihiasi dengan istilah ta'zim as-salihin, mengagungkan orang-orang soleh dan menyintai orang-orang soleh. Liyuqi'ahum fima huwa a'zam min dzalik. Kenapa setan membalik perkara bid'ah menjadi seolah-olah cinta kepada orang-orang soleh? Tujuannya adalah untuk menjerumuskan manusia ke dalam hal yang lebih besar dari sekedar itu. Wa huwa apa? Min ibadatihim lahum min dunillah, yaitu supaya mereka beribadah kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, bukan kepada
Allah Subhanahu wa taala atau di samping kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, annahum qalu ma 'azzama awwaluna haula illa wa hum yarjuna syafa'atahum 'indallah. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, tidaklah generasi pertama kami mengagungkan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia itu kecuali mereka berharap syafaatnya orang-orang soleh itu di sisi Allah. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa orang-orang musyrikin yang kemudian menyembah patung-patung itu mengatakan, dulu para pendahulu kami tidaklah melakukan hal itu kecuali dengan harapan orang-orang soleh yang meninggal dunia itu akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Jadi artinya riwayat ini untuk menegaskan, baik itu dengan alasan meminta syafaat, mengharapkan syafaat dari orang-orang yang meninggal dunia, ataupun dengan alasan-alasan yang lain, intinya adalah menyembah kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, yang kemudian dibentuk menjadi patung-patung atau berhala-berhala. Ayyarjuna syafa'ata ulaikas salihin alladzina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim. Artinya orang-orang dahulu itu berharap syafaatnya orang-orang soleh ini yang telah mereka buat patung-patung membentuk gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, wasammauha bi asma'ihim, kemudian menamai patung-patung ini dengan nama-nama orang-orang soleh. Wa min huna yu'lam anna ittikhadhas syufa'a wa raja'a syafa'atihim bi talabiha minhum syirkun billah kama taqaddama bayanuhu fil ayatil muhkamat. Dari sini dapat diketahui bahwasanya menjadikan ada orang-orang yang memberi syafaat, menjadikan para pemberi syafaat selain Allah dan berharap akan syafaat mereka dengan meminta syafaat kepada orang-orang ini, orang-orang yang telah meninggal dunia, itu hakikatnya adalah syirik kepada Allah. Karena syafaat itu tidak diminta kepada mereka, apalagi mereka sudah meninggal dunia. Tapi syafaat itu diminta kepada Allah, karena syafaat itu hakikatnya semuanya milik Allah, tidak diminta kecuali kepada Allah. Kama taqaddama bayanuhu fil ayatil muhkamat, sebagaimana sudah dijelaskan pada ayat-ayat muhkamat yang terdahulu. Jadi ini bahayanya hulu, menyintai secara berlebihan kepada orang-orang dahulu yang telah meninggal dunia. Meskipun orang-orang itu adalah orang-orang yang soleh, tapi orang soleh tetap orang soleh. Manusia biasa punya kelebihan daripada kita karena kesolehannya, tapi tidak bisa dijadikan punya kedudukan memiliki hak-hak uluhiyah. Minta kepada Allah saja, tidak minta kepada siapapun, sesoleh apapun, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoanya hanya kepada Allah taala, memohonnya hanya kepada Allah, minta syafaatnya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin beribadah tidak usah membuat patung-patung, mengingat dan mengenang kebaikan orang-orang soleh, langsung saja beribadah kepada Allah dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa qala Ibnu al-Qayyim
qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma qala alaihimul amadu fa'abaduhum. Al-Musannif rahimahullah, penyusun kitab Tauhid rahimahullah, mengatakan, membawakan perkataan Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan wa qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata tidak hanya satu orang salaf, telah berkata tidak hanya satu dari para salafus saleh. Artinya yang berkata banyak, tidak hanya satu orang, lebih dari itu. Lamma matu, jadi perkataan para salaf yang dikatakan tidak hanya satu saja yang mengatakan demikian. Lamma matu, ketika mereka telah meninggal dunia, Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth dan Nasr ketika meninggal dunia, akafu ala quburihim, lalu orang-orang di kemudian hari duduk-duduk menetap di sekitar kuburan mereka seperti layaknya orang iktikaf di masjid. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka setelah itu membuat patung-patung mereka. Thumma qala alaihimul amad, kemudian berlalulah zaman, berlalu semakin lama waktunya, generasi berganti generasi. Fa'abaduhum, kemudian mereka akhirnya menyembah patung-patung ini. Qauluhu wa qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim huwa al-Imam al-Allamah Muhammad ibnu Abi Bakrin ibni Ayyub az-Zur'i ad-Dimashqi. Disebutkan Ibnul Qayyim itu, kita sudah sering dengar nama Ibnul Qayyim, seorang imam allamah, namanya Muhammad ibni Abi Bakar bin Ayyub az-Zur'i ad-Dimashqi, al-ma'ruf yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim, Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim. Qala al-Hafidh as-Sakhawi, Al-Hafidh as-Sakhawi mengatakan tentang Ibnul Qayyim ini, al-allamatul hujjah, beliau seorang allamah, seorang hujjah, al-mutaqaddim fi sa'atil ilmi, yang terkemuka dalam keluasan ilmunya, wa ma'rifatil khilaf, dan pengetahuannya tentang khilaf, pengetahuannya tentang pendapat-pendapat yang berbeda-beda, wa quwwati al-janan, dan kuat hatinya, al-mujmi'u alaihi bainal muwafiq wal mukhalif, yang sepakat akan hal itu antara orang yang sepakat dengan orang yang tidak sepakat. Sahibut tasanif as-sairah, memiliki karya-karya yang terus berlanjut, wal mahasin al-jammah, dan memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu Ibnul Qayyim rahimahullah. Mata sanata ihda wa khamsin wa sab'imi'ah, wafat pada tahun 751 Hijriah. Kapan? 751 Hijriah. Wafat pada tahun 751 Hijriah. Qala qauluhu qala ghairu wahid minas salaf. Perkataan Ibnul Qayyim, tidak hanya satu orang salaf saja yang berkata. Huwa bima'na ma dzakarahu al-Bukhari wa Ibnu Jarir. Ini semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Jarir. Jadi banyak yang mengatakan illa annahu
dzakara uqufahum. Hanya saja Ibnul Qayyim menyebutkan uqufnya mereka, bertempat tinggalnya mereka, senangnya mereka berkumpul-kumpul di kuburan-kuburan orang-orang soleh yang meninggal dunia. Di Al-Bukhari tidak menyebutkan itu, Ibnu Abbas juga Ibnu Jarir tidak menyebutkan itu, tapi Ibnul Qayyim di sini menyebutkan ini. Menyebutkan senangnya mereka berduduk-duduk dan bermajlis di kuburan-kuburan mereka sebelum qabla taswirihim tamathilahum, sebelum mereka membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut. Wadzalika min wasailis syirki, dan itu termasuk wasilah kemusyrikan, sarana menuju kemusyrikan. Bal huwa syirkun, bahkan itu sendiri sudah merupakan kemusyrikan. Ketika mereka duduk-duduk di kuburan, itu lama-lama merupakan kemusyrikan itu sendiri. Kenapa? Li'annal uquf lillahi fil masajid ibadah. Karena i'tikaf di masjid-masjid karena Allah itu adalah ibadah. Jadi uquf itu sendiri bertempat tinggal, duduk-duduk di situ di masjid-masjid karena Allah itu adalah ibadah. Maka fa idza akafu 'alal qubur sara uqufuhum ta'ziman wa mahabbatan ibadatan laha. Maka ketika mereka berduduk-duduk, senang duduk-duduk di kuburan-kuburan dalam rangka untuk mengagungkan dan menyintai orang-orang soleh yang dikubur, itu adalah peribadatan kepada kuburan-kuburan, kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Di sini letak kemusyrikannya. Iktikaf itu kalau di masjid karena Allah itu adalah ibadah. Maka kalau iktikaf dilakukan di kuburan karena cinta, hulu cintanya kepada orang yang dikubur, menjadi ibadah kepada orang-orang yang dikubur. Ini letak syiriknya. Kalau tidak demikian, ya tidak sampai kepada kemusyrikan, tapi wasilah menuju kepada kemusyrikan. Tapi kenapa duduk-duduk untuk melakukan peribadatan di kuburan? Selain karena hulu dalam kecintaan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia itu. Jadi hati-hati, hendaknya kita sekalian atau kaum muslimin jangan sampai melakukan sikap-sikap berlebihan seperti itu sampai akhirnya harus mengorbankan tenaga, pikiran, harta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya berat. Duduk-duduk di kuburan itu kan berat. Seperti halnya melakukan iktikaf di masjid itu bukan perkara ringan. Harus dengan semangat dan tekad yang keras baru orang akan bisa beriktikaf di masjid. Begitu juga di tempat lain, di kuburan, mengorbankan tenaga, harta, pikiran, dan meninggalkan keluarga atau dengan keluarganya ke situ, dengan menahan lapar, menahan dahaga, bersusah-susah tidak mandi, hanya karena untuk menyintai orang-orang soleh, ini adalah perkara yang hulu. Kita harus hati-hati. Akan kita pertanggungjawabkan perbuatan kita nanti di hadapan Allah SWT. Sampai di situ saja yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Nas'alullah ayyufiqana wa yakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.